Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Dokter Akal yang akan mengobati akal-akal para oten paukers yang sudah tidak berfungsi lagi. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana penasihat hukum dari Kosman bin Sunet atau KC ya, atau yang lebih dikenal dengan nama Kucluk KC. Di mana PH-nya ini sebenarnya sudah sangat jelas kalau mereka tidak punya kemampuan dalam menangani kasus KC. Kita ketahui bersama yang namanya penasihat hukum atau tim pengacara seharusnya memberikan pendapat-pendapat, memberikan pandangan, dan memberikan saran agar klien mereka ini bisa mendapatkan keringanan, bisa bebas. Ya. Kalaupun tidak bisa bebas, minimal hukumannya tidak seberat yang ada di pasal Undang-Undang Negara Indonesia ini. Jadi misalnya undang-undang memberlakukan hukumannya adalah 10 tahun. Jaksa menuntut 10 tahun. Kalau dia berhasil membuat kliennya hanya dihukum 2-3 tahun, maka PH tersebut sudah dianggap berhasil. Jadi PH itu ya, atau penasihat itu jago nggak jago bukan karena dia bisa membebaskan semua orang. Bukan karena dia selalu bisa membuat kliennya lepas dari kesalahan. Bukan seperti itu. Karena kalau udah yang namanya salah, itu nggak bisa lagi diganggu-gugat. Salah ya tetap salah. Cuman yang namanya pengacara hebat, dia bisa membuat kliennya itu hukumannya jangan berat sekali. Yang seharusnya 5 tahun jadi 1 tahun. Yang seharusnya 3 tahun jadi setengah tahun. Itu baru namanya penasihat yang jago. Baru namanya tim pengacara yang hebat. Tetapi yang kita nampak, yang kita lihat dari tim Komarudin ya, Komarudin Simanjuntak dan teman-temannya, ini kacau sekali. Tuntutan paling maksimal diberikan oleh jaksa. Kenapa? Karena mereka gagal. Mereka gagal dalam mengurus kasus KC. Yang mereka bisa hanya mencari kambing hitam. Inilah mental-mental pecundang. Mental-mental orang yang tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Selalu melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Kalau dia misalnya gagal, dia selalu menyalahkan, oh itu gara-gara saya dicurangi, oh itu karena ini. Ya, kenapa kamu bisa telat ke sekolah? Oh macet pak, oh karena ini pak, ada kucing melahirkan depan rumah saya. Selalu ada alasan, selalu ada excuse untuk kesalahan yang dia buat. Dari awal, orang awam pun sudah lihat, kasus KC ini bukan kasus berat kok. Kalau memang dia punya hati yang benar, ya, dia punya kejujuran, mengakui bahwa oh klien saya ini benar-benar salah. Ya sudah, Pak KC, saya sarankan minta maaf. Itulah kenapa sebelum penasihat hukum atau pengacara mengurus satu kasus, dia selalu mengatakan kepada kliennya, saya bisa bantu kamu, yang penting kamu terbuka. Yang penting kamu ceritakan semuanya. Itulah kenapa tim pengacara itu harus tahu. Ya, misalnya dia dituduh membunuh, tim pengacara akan bilang, kamu ngaku saja, benaran kamu bunuh atau tidak. Kalau kamu yang bunuh, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita akan bela kamu juga. Gimana supaya hukuman kamu jangan berat. Jadi sebenarnya penasihat itu benar-benar sangat penting dalam suatu kasus hukum yang sudah lagi disidang. Dari awal ini kasus gampang, tapi dibuat begitu susah. Dan kita tahu kenapa kasus ini sengaja diputar-putar, agar kesannya lama, agar kesannya itu ribet sekali. Dan mereka mengatakan, oh Ustadz Yahya Waloni cuma 5 bulan, masa KC mau dituntut 10 tahun? Beda coy. Yahya Waloni dari kasus yang besar, dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Tidak mau banyak orang, sendirian menghadapi, bahkan penasihat hukum dia tolak. Dia tidak butuh pengacara dan dia mengakui kesalahan. Harusnya kasus itu besar, tapi dibuat sekecil mungkin.
Berbeda dengan KC, kasusnya kecil atau kasusnya sedang, tapi kalau bisa seheboh mungkin. Ya. Kasusnya itu biasa saja, tapi dibuat heboh, ditarik ke sana kemari, dibawa, digiring ke internasional dibilang. Ya, dicari donasinya, ditarik sampai melawan GBI. Kalau bisa GBI kena tarik juga. Terus dikatakan, wah ini ada sentimen agama, polisinya ini kadrun, jaksanya kadrun, ini sekarang hakim pun disebut kadrun. Ini kan gila gitu. Upaya ingin menang itu dengan segala cara. Dengan cara membenturkan orang lain seperti anak-anak. Seperti anak-anak yang sedang meraju ini. Sedang ngambek. Karena dia nggak mendapatkan keinginannya, semua dihancurkan. Ingin Indonesia kalau bisa hancur saja. Karena apa? Karena Indonesia tidak membela KC. Ini kan ngawur gitu. Padahal Anda yang tidak punya kemampuan, Pak Komarudin, kalau Anda dengar ini, bertobatlah Anda. Ya, Komarudin Simanjuntak, bertobatlah. Jadilah penasihat hukum yang benar. Klien Anda sudah salah, katakan. Minta maaf, maka kita akan bela, hukumannya akan sedikit lebih rendah. Jangan Anda menggiring opini. Ini kan framing jahat yang Anda coba bangun. Menggiring opini agar masyarakat tidak percaya lagi ke penegak hukum Indonesia. Agar orang-orang oten makin radikal. Biar oten-oten merasa, wah kita dijolimi, minoritas dijolimi. Terus Anda benturkan lagi sesama minoritas. Anda benturkan lagi orang-orang yang ada di GBI. Agar jemaatnya tidak percaya dengan pendetanya. Agar jemaatnya juga menyuarakan, gereja harus membantu KC. Ini kan ngawur. Kasus yang sangat simpel sebenarnya. Tinggal minta maaf, ngakui kesalahan, minta pengampunan. Sehingga KC tidak perlu harus mendekam terlalu lama. KC ini mendekam gara-gara kalian. Gara-gara kalian tidak mampu. Itulah saya bilang dari awal ya. Kita ini memang tergantung ya nasib kita. Kita ketemu orang yang bagus, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita ketemu pembawa sial, kita akan ketarik sialnya. Jadi ini KC sebenarnya lagi sial memang gitu. Yang sebelumnya diurus oleh Ucuk Bulu-Bulu. Ya. Yang saya nggak tahu kalau Ucuk Bulu-Bulu yang urus, bagaimana kerja tim pengacaranya. Ya, kita nggak tahu. Kita nggak bisa tebak juga. Tetapi yang faktanya adalah saat kasus ini dipegang Saifuddin, ini kembali menjadi bola yang sangat panas. Yang sebelumnya di tangan Ucuk itu cuman bola yang sibuk mencari duit. Ini bukan hanya duit yang dicari, tapi dibenturkan ke sana kemari. Jadi sebenarnya ini, Kamarudin ini apa yang Anda cari gitu? Anda memfitnah ke sana kemari. Anda lihat ya, ini video dari Komarudin Simanjuntak. Mengatakan, wah, jaksanya nggak punya nurani. Hukum di Indonesia sudah mati. Dari mana mati Indonesia? Indonesia masih tenang sentosa sekarang. Anda masih bisa hidup dengan tenang. Anda masih bisa makan. Anda masih bisa ketawa-tawa. Anak Anda masih sekolah. Di mana hukum di Indonesia dimati? Kalau tidak ada lagi hukum di Indonesia, ini setiap saat terjadi begal. Terjadi kriminal di mana-mana. Kita bukan negara itu. Kita negara yang aman sentosa. Nyari makan enak. Kemana-mana masih aman. Masih sangat nyaman tinggal di Indonesia ini. Jangan Anda giring seakan-akan Indonesia ini nggak ada hukumnya. Seakan-akan kita ini di hutan barbar. Di tempat yang benar-benar itu orang saling menyerang, saling memusuhi. Ini kan ngaco. Kita bukan negara barbar, coy. Menganiaya, memukuli, bahkan menolak dokter daripada MKC ini luar biasa jahatnya penegakan hukum ini. Kalau begini jadinya kita tidak sejahtera kalau begini. Ini yang saya sebut kemarin-kemarin itu. Kalau begini keadaannya, maka Indonesia ini sulit dipertahankan keutuhannya kalau penegak hukum tidak adil. Karena terjadi disparitas yang sangat tinggi. Tentu hal-hal semacam ini akan melukai perasaan oleh masyarakat Papua, masyarakat Manado, NTT, dan sebagainya itu. Kenapa kok hukum tidak adil terhadap seorang mualaf dan seorang murtadin? Di mana seorang mualaf, kebetulan saya pengacara yang mengkoordinir pelapornya, dituntut sangat ringan, jaksanya sangat lembek, padahal di sana disebut Roh Kudus menjadi Roh Kudus,
Sedangkan di sini karena status murtadin, pasalnya sampai diganti dengan pasal yang maksimum. Ada nggak kewenangan jaksa mengganti pasal dari pasal 156 huruf A menjadi pasal 14? Ini kita pertanyakan. Maksa dari dulu saya bilang jaksa agung harus mengeksaminasi orang ini, mengeksaminasi jaksa-jaksa ini. Hal yang saya bilang tadi, yang paling kasat mata, hal yang meringankan aja sampai hilang. Hal-hal yang meringankan, yaitu berperilaku sopan, sudah meminta maaf, kemudian belum pernah dihukum atau dipidana. Itu kan hal yang meringankan. Tapi mereka sampai tidak mampu melihat itu, saking bencinya dengan Itu Pak, kalau terdakwa ini. pasal 156A itu dengan junto-juntunya sama pasal nomor 14 tadi memang lebih tinggi 14 itu ya. Lebih tinggi kan ancamannya 10 tahun. Kalau yang 56 Tapi kalau itu 156 itu kan ancamannya kan itu 6 tahun. Ancaman maksimumnya Ya. gitu loh. Itulah yang dipakai kepada Yahya Waluni. Nah, kemudian banyak orang lain yang menista agama Kristen dan Katolik tidak pernah diproses oleh Baris Krim, sudah surati Baris Krim. Misalnya Abdul Somad yang menyatakan disalib pada jin kafir. Sedangkan MKC ini cuma merespon atau menjawab apa tuduhan Abdul Somad yang menyatakan disalib pada jin kafir. Abdul Somad tidak diapa-apain. Nah, inilah saya bilang kalau konsep bernegara seperti ini sulit dipertahankan keutuhannya. Gitu loh. Karena tidak ada keadilan. Sama dengan dalam rumah tangga seperti saya katakan dari dulu. Kalau dalam rumah tangga tidak ada keadilan, sulit dipertahankan keutuhan rumah tangga itu. Gitu. jadi ke depan ini persiapan Bapak kira-kira yang simpel-simpelnya aja. Persiapan kita sudah matang bahwa ini dari awal ini batal demi hukum. Ya. Berkas ini batal demi hukum karena kenapa? Penangkapannya tidak sah, penahanannya tidak sah, penerapan pasalnya tidak sah karena diciptakan di tengah jalan, yaitu berdasarkan petunjuk P19. Kemudian pengumpulan barang buktinya tidak sah karena rumahnya didobrak sebelum surat panggilan atau sebelum surat penyidikan dikeluarkan kepada MKC. Jadi rumahnya dulu didobrak, diambil barang buktinya tanpa izin ketua pengadilan. Ini kan tidak sah. Apa bedanya dengan merampok? Jadi intinya semua tuntutan jaksa Tidak sah. itu tidak sah. Tidak sah. Karena dari awalnya Karena dari proses pertama penangkapan tidak sah yang dilakukan oleh penculikan. Ya. Setelah diculik baru dikeluarkan surat penangkapan. ya, Kemudian pasal yang dituntutkan tadi tidak sah karena itu pasal yang ditambahkan di tengah jalan. Tidak ada di laporan awal itu. Kemudian barang buktinya diperoleh secara tidak sah karena membongkar rumah kaca tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Badung Bali. ya, Kemudian hak-hak tersangka terdakwa tidak pernah dipenuhi, semua dilanggar. ya. Nah, jadi kalau barbar juga penyidikannya sama penuntutannya, lah untuk apa negara hukum? Jadi pengacara tentu harus Pengacara melihat ini semuanya Ya, tidak sah. Ya, jadi kalau tidak sah berarti pengacara Batal demi hukum. bukan minta meringankan, batal Batal demi hukum. Berarti bebas. Iya, bebas Harusnya dong. begitu. Karena namanya batal demi hukum, kan Batal tidak demi sah. hukum. Tidak ada dasar hukumnya, Ya. tidak ada legal standingnya bagi jaksa. Ya. Gitu. Oh, Ya. ya. Luar biasa saudara. Jadi Iya. kita semua hanya bisa berdoa saja ya. Ya. Karena semua pasti hanya Tuhan yang Betul. bisa melembutkan hati hakim. Karena ini Betul. hakim ini keadilan terakhir udah ini hakim ini. Nah, jadi pengacara hanya bisa melakukan sesuatu untuk pembelaan. Kami tapi kan- sudah siapkan semuanya. Fakta-fakta itu sudah kami siapkan. Tinggal bagaimana nanti hakim memeriksa, mengadili dan memutus. Kan begitu. Kalau menurut pandangan hukum saya, ini semua tidak sah. Karena tidak melalui proses lidik dan sidik juga. Tapi begitu dilapor langsung tersangka, langsung diculik, kemudian ditangkap, ditahan kan gitu. Dan disiksa. Dan disiksa pula. Padahal kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan. Kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM. Semua dilanggar. Jadi kalau semua hak tersangka dan terdakwa dilanggar, kalau semua undang-undang dilanggar, apanya yang sah? Kan hukum itu ciri khasnya kan keabsahan, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Ini tidak ada dipenuhi satupun. Bahkan hal yang paling sederhana tadi, di kasat mata dia selalu kooperatif dalam persidangan, tidak dipandang sebagai hal yang meringankan. Jadi ini betul-betul sangat keji gitu loh. Jadi Pak Kaco ini semuanya dianggap memberatkan dan jahat. Tidak ada satupun yang Iya. dianggap meringankan. Tidak ada. Tidak ada. Padahal di depan mata kita dia jelas-jelas banyak hal yang
meringankan. Dia belum pernah dipidana. Iya, itu- Itu sudah tradisi umum. Hal yang orang-orang yang belum pernah dipidana atau tersangka terdakwa yang belum pernah dipidana itu pasti hal yang meringankan. Mereka tidak melihat itu katanya. Tidak ada yang dilihat. Berlaku sopan itu meringankan. Tidak mereka lihat itu berlaku sopan itu. Bahkan sampai penyidangannya dia jatuh dari kursinya. Sampai Sakit. suhunya 39,8 pun dibilang sehat. Dipanggil dokter untuk mengatakan orang sakit sehat. Gulanya 600 pun dibilang sehat. Nah, makanya saya bilang dari awal ini benar-benar pasal kebencian atau persidangan kebencian gitu loh. Tapi ini hanya ini aja lah ya. Ini bicara keyakinan. Bapak yakin nggak ini hakim ini masih punya belas kasihan gitu? Nah, sebagai orang beriman, kita berdoa supaya Tuhan turut campur. Kita hanya bisa mengingatkan. Di luar daripada yang bisa kita lakukan, kita berdoa. Seperti halnya tadi, ada 2 dari PGI, Pendeta Robianto Tenggala sama Royke. Ketika dia diduga memberi keterangan palsu, saya somasi. Dia jawab ke saya bahwa itu sudah dicabut, tidak jadi dipecat November 2018. Sempat kita senang walaupun tidak ada artinya, dan kita sampaikan ke majelis hakim dan jaksa. Tetapi tanggal 22 kemarin Pendeta Royke ini mengirim surat ke sini mencabut keterangan atas jawaban somasi ke kita. Dia kasih keterangan lagi ke pengadilan bahwa membenarkan BAP-nya. Artinya membenarkan dipecat November 2018. Padahal sebelumnya dia bilang tidak jadi dipecat November 2018. Nah, itu saja dari GBI atau oknum GBI berganti-ganti terus keterangannya. Kayak kita dibilang sudah tidak jadi dipecat November 2018, tidak sesuai BAP, tapi karena ketidaktahuan mereka dengan alasan melampirkan surat Pendeta Weko terkena Alzheimer's atau penyakit yang berhubungan dengan otak. Tetapi tadi hakim membacakan, mereka kirim surat kemarin ke sini membenarkan BAP-nya. Nah, inilah salah satu contoh keanehan-keanehan. Maka saya bilang tadi kepada rekan-rekan, udahlah ngapain berdebat kusir, kita lapor saja polisi, biar polisi yang mengungkap. Dan begitu. Ya, jadi intinya kalau dalam yuridis undang-undang itu, kalau batal demi hukum bukan diringankan, dibebaskan. Ya. Artinya tuntutan itu tidak berlaku. Dakwaan tidak berlaku, berkas tidak berlaku, tuntutan tidak berlaku karena batal demi hukum. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya, tadi Bapak pengacara sudah sampaikan. Jadi kalau memang prosesnya itu memang sudah nggak benar, itu batal demi hukum. Berarti pengacara bukan minta ringan, minta bebas. Karena batal demi hukum. Batal demi hukum. Surat dakwaan batal demi hukum. Surat tuntutan pun otomatis batal demi hukum. Nah, seperti halnya juga di dalam BAP itu kan banyak yang tidak benar copy paste, bahkan ada yang belum beranak di situ. Berarti kan penyidikannya tidak benar. Bagaimana orang yang tidak beranak di dalam BAP disebut dia melihat YouTube di handphone anaknya, padahal orang itu belum beranak kan gitu. Itu kan tidak benar. Banyak yang tidak benar di situ. Bahkan ada keterangan-keterangan yang selalu di copy paste. Keterangan yang satu dengan saksi lainnya sama semua. Apakah mereka sama-sama ditanyakan, sama-sama mengucapkan sesuatu? Kenapa ini bersamaan keterangannya? Nah, yang lebih janggal tadi pendeta dari oknum GBI itu di dalam BAP dibilang berpotensi pidana. MKC sudah dipecat November 2018, tapi karena kita temukan ada produk hukum 15 Desember 2018, dia bilang, oh tidak jadi dipecat November 2018. Itu surat ke kami. Tetapi ada surat juga ke pengadilan mengatakan, oh kami tetap pada BAP. Nah, ini kan sangat tidak waras menurut saya. Nah, begitu. Jadi kita nggak ngerti apakah dia ditekan oleh jaksa dan polisi sehingga dia beda kirim surat ke pihak terdakwa, beda kepada hakim. Mungkin mereka tidak menyangka bahwa hakim akan membacakan itu. Ternyata hakim tadi membacakan, oh kami dapat surat dari Pendeta Robianto Tenggala dan Royke yang menyatakan mereka keterangannya tetap pada BAP. Tadi Pak, waktu terakhir jaksa penuntut hukum 10 tahun, saya lihat tuh ya yang hadir itu khususnya yang pakai kopiah kayak saya, pakai yang putih, dia kesenangan, takbir. Berarti artinya mungkin udah maksimal itu. Ya tuntutan memang itu maksimal ya begitu ancamannya. Ancaman pasal 14 tapi jangan lupa tadi pasal 14 itu tidak pernah dilaporkan. Itu diciptakan jaksa bersama penyidik di tengah jalan.
tidak pernah dilaporkan oleh pelapor itu. Gitu. Ya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, benteng terakhir kita ya hanya di sini ya. Nanti terakhir ya hakim. Tapi tetap kita doakan pengacara ini supaya tetap punya hikmat dari Tuhan ya untuk bagaimana, dan kita doakan juga itu hakim supaya lembut hatinya. Jadi jangan ada karena unsur kesal, geram, yang lain-lain ya, tapi betul-betul dia memutuskan itu dengan objektif. Ya kalau mau adil sebetulnya jaksa ini jangan yang beragama Islam, yang beragama Hindu atau Buddha, atau digabung-gabung lah, atau hakim atau beragama apalah misalnya Konghucu. Hakimnya juga jangan beragama Muslim supaya terhindar dari konflik of interest. Karena orang kalau udah konflik of interest sulit dia objektif, sulit adil, sulit dia memberikan rasa, karena dia juga merasa tersakiti karena dia merasa korban. Nah, bagaimana orang yang merasa korban jadi jaksa penuntut umum, orang yang merasa korban jadi majelis hakim kan begitu. Makanya untuk keadilan salah satu itu prinsipnya itu adalah tidak boleh konflik of interest gitu. Iya. Oke. Jadi saudara, ini sudah jam ini ya, jam 19 WIB ya, jam 19 ya Pak. Ya. Jadi tadi selesai sidang itu jam 18.30. Ya, kita sudah dibaca dari jam 9 pagi. Jadi surat tuntutannya itu 1000 halaman lebih. 1000 halaman lebih. Surat dakwaannya itu 385 halaman, surat tuntutannya jauh lebih tebal lagi gitu loh. Diulas lagi semuanya itu. Biasanya baca surat tuntutan itu sebentar saja ya. 10 menit sampai 30 menit, bahkan ada yang cuma 5 menit. Itu kan cuman pasal yang dituntut dianalisa berdasarkan fakta-fakta persidangan, kemudian disimpulkan biasanya gitu. Ini diulas lagi nih semuanya. Begitu. Iya. Jangan hilangkan pendapat Anda seperti itu. Apalagi mencoba menggiring opini masyarakat. Ini kejam. Anda ini terlalu sadis saya bilang. Dan aparat penegak hukum harus memproses orang-orang seperti ini yang mencoba merusak Indonesia ini. Hati nurani jaksa, hakim, itu jelas-jelas kalian yang singgung. Harusnya itu tanya sama kamu. Kamu ini punya hati nggak? Jadi Komarudin ini semua punya hati nggak? Dengan mengatakan bahwa aparat penegak hukum itu nggak benar lah, jahat lah, ya, sudah sewena-wena lah. Itu kamu yang nggak punya hati nurani. Orang yang baik-baik diam-diam tiba-tiba diserang terus. Jaksa hanya melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba kamu bilang, wah jaksa nggak benar gitu. Belum apa-apa udah dituduh nggak benar. Ya hatinya juga akan terluka. Mereka juga punya perasaan, mereka juga punya hati. Mereka juga akan marah kalau kamu singgung terus. Jadi bagi Komarudin Simanjuntak, bertobatlah Anda dan juga para PH-nya, Anda harus sadar. Anda harus sadar bagaimana kasus ini. Jujurlah. Gunakan hati nurani. Carilah solusi untuk klien Anda. Kasihan KC itu di dalam penjara. Kalian membuat dia membusuk di dalam. Apalagi anaknya nih ya, si Febri ini ya. Anda harus punya prinsip. Bapak Anda ini yang dipertaruhkan. Jangan Anda dengar itu si Komarudin. Anda juga tim pengacara. Anda sebagai pengacaranya bela Bapak Anda. Ini Anda ngapain gitu? Jadi kayak boneka pelanga-pelongo. Komarudin tidak mau membela KC sepenuh hatinya. Kalau memang dia niatnya adalah meringankan KC, lakukan gimana cara supaya bisa meringankan. Bukan sibuk membenturkan, sibuk melakukan perlawanan yang tidak perlu. Sibuk menggiring opini. Ini kan ngaco. Ya, jadi bagi Febri, Anda sebagai anaknya, ya, Anda ambil keputusan, apalagi ini 2 minggu ya, bahkan sudah tinggal seminggu lagi. Ini benar-benar saat yang krusial. Pertimbangkan baik-baik bagaimana Anda akan membawa ini di saat pledo, di sidang pledo nanti bagaimana. Apakah Anda tetap ngotot meminta bahwa KC tidak bersalah? Tetap ngotot mengatakan bahwa kalian benar? Atau kalian meminta agar majelis hakim meringankan hukuman KC dan KC mengaku bersalah? Pilihannya di minggu depan ya. Jadi benar-benar hati-hati dalam memilih keputusan kalian. Hati-hati bagaimana kalian akan berbicara di minggu depan, karena itu akan menentukan nasib dari KC. Jangan lupa, di usianya yang sudah tua, di kondisi kesehatannya seperti itu, dan di mana
warga-warga LP dengan senang hati akan menunggu kedatangan KC, Anda harus pertimbangkan baik-baik. Nyawa KC di tangan Anda. Ini Anda ibarat nih seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien. Kalau memang Anda tidak bisa operasi, Anda ragu dengan kemampuan Anda, karena mungkin tangan Anda lagi bergetar, atau Anda lagi punya banyak masalah, mending Anda cabut. Biarkan orang lain yang mengerjakan, daripada Anda maksakan orang mati nanti. Gara-gara Anda, orang harus merenggut nyawa, harus ada keluarga yang harus meneteskan air mata. Air mata ini gara-gara kamu. Gak benar ini ya. Kasihan KC itu. Jadi, bagi anaknya ya, si Febri, saya harap Anda sebagai seorang anak bisa memperjuangkan dengan benar ayah Anda. Minggu depan adalah waktu yang paling krusial bagi perjuangan kalian. Saya doakan yang terbaik bagi KC, dan kami juga tidak ingin KC terlalu lama di dalam. Kami ingin KC bertobat. Yang kami inginkan KC bertobat, bukan KC disiksa atau dipenjara untuk waktu yang lama. Kita enggak, kita ingin KC bertobat. Sadarilah bahwa dia salah, sadarilah bahwa yang dia lakukan selama ini sudah merusak Indonesia. Segeralah bertobat, segera minta pengampunan. Ikutilah Yesus, jangan ikuti orang-orang yang menyesatkan Anda. Bagaimana ajaran Yesus? Ikuti itu. Jangan ikuti ajarannya si Bulus. Semoga video ini didengar oleh anaknya ya, ataupun keluarganya KC, sehingga Anda bisa lihat bagaimana jalannya sidang ini. Anda review lagi ulang. Dari awal sidang ini, dari awal kasus ini dipegang oleh Komarudin, apakah arahnya jadi lebih baik, ataukah malah lebih menenggelamkan KC ke dalam dasar jurang. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang terbaik yang terjadi di sidang minggu depan. Makasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Kita tunggu saja bagaimana pledo yang akan disampaikan oleh tim PH dari KC saat sidang tanggal berapa ya? Coba saya lihat dulu kalender saya. Ya, jadi 2 minggu dari tanggal kemarin akan ada sidang lagi. Artinya sidang tersebut akan ada di tanggal 10 Maret. Akan ada sidang di tanggal 10 Maret. Kita tunggu saja bagaimana jalannya pledo sidang tersebut. Dan kita tetap akan meliput. Ya. Kita sudah komitmen, kita akan terus meliput sidang KC, dimulai dari tanggal 24 kemarin sampai sidang ketok palu. Sidang putusan dari majelis hakim, kita akan liput terus. Bahkan kita akan terus meliput apabila KC meminta banding ya. Apabila suatu saat nanti KC meminta banding, kita akan meliput persidangan banding tersebut juga. Jadi jangan lupa didukung channel kita agar kita tetap bisa mengudara dan memantau, ya, memastikan bahwa hukum berlaku dengan seadil-adilnya di Indonesia. Makasih buat teman-teman yang sudah nyimak dari tadi. Dan jangan lupa di-share video ini ke semua sosial media dan teman-teman Anda agar kita terus bisa mengudara dan memberitakan kebenaran. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.